Alhamdulillah. Saya jadi bersemangat juga nih dengar abang sama empok. Wah iya kan. Seumur-umur baru ini dipanggil empok kan. Emang Pak Erni asalnya dari mana nih, Pok? Halo? Ya, terlebih dahulu saya mengucapkan salam dan acan. Itu ucapan sapaan bagi kami orang Bajau. Saya adalah Presiden of POSBI atau Ketua Umum Perkumpulan Orang Sama Bajau Indonesia. Saya asal Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Kepulauan. Daerah saya, desa saya namanya Langara Laut. Tapi saya domisili Jakarta kok, karena kantor DPP pusatnya itu, Dewan Pimpinan Pusatnya itu ada di Jakarta, di Galur, Jalan Muhammad Ali nomor 3 Jakarta Pusat. Oke ya, dekat sini dong, nggak jauh berarti Jakarta Pusat ya. Iya. Oh berarti posisi sekarang sebenarnya ada di Jakarta. Saya domisili Jakarta, tapi saat ini sedang ada di Sulawesi Tenggara. Gitu. Sedang ada di Kendari biasa, roadshow. Yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah soalnya kan yang Ayah tahu ya, di Filipina tuh juga ada kan suku Bajau sama suku Sama gitu ya, di Kepulauan Seluruh Filipina Selatan terutama kan juga nggak jauh-jauh banget lah ya. Iya kan, antara Sulawesi Tenggara ke Filipina kan nggak jauh. Makanya saya pikir ini apakah masyarakat yang masih punya keterikatan secara leluhur gitu, atau gimana sih sebenarnya masyarakat Bajau ini, Pak Erni? Oke, baik. Wah, ini bakal panjang nih ceritanya. Aduh. Boleh kita tungguin. Kita jabanin deh, yuk. Oke, baik. POSBI, Perkumpulan Orang Sama Bajau Indonesia, kami itu punya misi memprovokasi masyarakat dunia tentang keberadaan suku sama Bajau ini, tentang hak-hak, tentang banyak fenomena yang harus masyarakat dunia tahu, khususnya Indonesia. Saya juga sangat prihatin sih bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengenal suku sama Bajau. Kan? Nah, saya di 2023 di bulan Juni kalau tidak salah itu hadir di Forum Akademis Internasional di Thailand. Saya diundang oleh Universitas Chulalongkorn Thailand membawakan materi tentang profil masyarakat Bajau Indonesia. Nah, itu ada di YouTube kok materinya, boleh dilihat-lihat di sana. Nah, saya itu kan selalu punya ini ya, untuk membuka wawasan kita tentang suku masyarakat laut ini. Saya selalu bilang begini ya, Tuhan itu menciptakan bumi menjadi 2 bagian, ada darat, ada laut. Ada hewan yang hidup di darat, ada hewan yang hidup di laut. Ada tumbuhan yang hidup di darat, ada tumbuhan yang hidup di laut. Ada manusia yang hidup di darat, ada manusia yang hidup di laut. Nah, kalau misalnya tidak ada manusia yang hidup di laut, kehidupan di muka bumi ini tidak akan seimbang. Dan siapa yang menghuni laut dunia ini? Ya orang Bajau. Atau semuanya orang Bajau. Ada sih suku laut, tapi suku laut itu mereka menggunakan bahasa suku laut. Kalau kami menggunakan suku sama Bajau yang tersebar di beberapa negara Asia di gitu. Makanya nggak heran kalau tadi bilang di Filipina ada namanya suku Bajau juga, suku Sama bahkan namanya ya, mirip-mirip gitu ya. Jadi gini Mas, sebenarnya Bajau itu bukan suku sih kalau saya mengatakan, karena saya mengacu pada teorinya Puncaranegrat akan dikatakan sebuah suku apabila kan ditandai dengan alat tutur. Misalnya suku Bugis, kan ada bahasa Bugis. Bahasa Jawa, ada suku Jawa bahasa Jawa, suku Sunda dengan bahasa Sunda, gitu ya. Nah, suku Bajau nggak ada suku Bajau karena nggak ada bahasa Bajau. Yang ada itu suku Sama. Jadi Bajau atau Baju adalah identitas yang diberikan kepada suku Sama karena kami menggunakan bahasa Sama sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Jadi orang Bajau itu sendiri tidak pernah mengenal kata Bajau dan Bajau dalam keseharian mereka dalam pengucapannya itu hanya orang non Bajau yang kami sebut Bage. Jadi artinya secara benar menyebutnya adalah orang dari suku Sama gitu ya. Ya, suku Sama, orang Bajau. Orangnya orang Bajau, tapi sukunya suku Sama.
Oh begitu ternyata. Baru tahu nih kita nih. Kemudian gini lagi, kemudian lagi gini. Saya di dalam kami juga secara internal suku sama itu ada yang ingin disebut Bajo, ada juga yang ingin disebut Bajau, ada yang kami bukan Bajau tapi Bajo, ada juga yang bilang kami bukan Bajo tapi Bajau. Lalu saya umpamakan begini, saya kasih clue, pisang hijau dengan pisang hijau sama enggak? Iya. Ini hanya pengaruh komunikasi, perubahan diftong misalnya jadi. Oh iya, diftong benar. Gitu kan? Iya benar. Jadi Bajo sama aja. Cuman kami sedang intens melakukan sosialisasi tentang secara baku bagaimana penulisan Bajo itu. Jadi untuk nomenklatur ke depan selanjutnya itu penulisan Bajo itu adalah Bajau, meskipun sama dengan kebun sirih kan sebenarnya kebun sirih. Betul. Jadi untuk tulisan bakunya Bajau, tapi untuk misalnya saya Erni Bajo, ya nggak apa-apa sama aja. Tapi kalau ditulis Erni Bajau. Oh gitu. Walaupun tertulis Bajau, tapi dengan penyebutannya Bajo ya nggak apa-apa, nggak masalah juga gitu ya. Iya. Iya, Po Erni. Tapi kalau nih Ayah simak dari tadi nih bahasanya unik nih Po Erni nih. Logatnya gitu. Nih. Ini logat mana nih Po Erni? Oke, logat mana? Melayu, ada Melayu-Melayunya. Iya benar. Gitu ya. Ya, saya punya cerita gini nih. Kami itu orang Bajau. Kami tidak punya penanda fisik secara secara identitas warna kulit, secara identitas logat. Kami itu tidak punya penanda verbal maupun visual kan, audio juga kan. Saya menyebutnya. Misalnya ketika Empok ke Jawa Timur ketemu sama orang Bajo di sana itu ketika mereka berbahasa Indonesia logatnya itu aksennya logat Madura. Jadi kalau misalnya Empok itu ke NTT sana ya logatnya logat orang Timur. Saya ke Sulawesi Tenggara ini kan kebanyakan orang bilang Sulawesi Tenggara itu bahasa Bajonya logatnya Melayu-Melayuan. Jadi misalnya misalnya gini ya, salah satu contoh. Bahasa Bajonya kamu mau pergi kemana di Sulawesi Tenggara itu, khususnya di kampung saya itu Napurekan Geko, begitu kan aksennya. Tapi kalau di Wakatobi dia bilang begini, Napurekan Geko. Begitu dia aksennya. Jadi dia aksen atau logat orang Bajo di daerah setempat itu mengikuti intonasi daerah suku-suku yang ada di sekitaran wilayah tempat tinggal mereka. Jadi warna kulit juga begitu. Jadi orang Bajo itu ada yang seperti kulitnya yang ras mongoloid, ada yang seperti orang Cina gitu kan, ada juga yang ras negroid, ada juga yang kayak bule gitu aja campur ras. Jadi orang Bajo itu tidak punya ras, spesifikasi ras untuk menandakan bahwa ini orang Bajo nih. Menarik nih. Jadi sebenarnya kan kayak kalau narik kesimpulan ya, kenapa kemudian masyarakat Bajo ini juga kan masyarakat dibilang masyarakat laut gitu ya, yang tersebar kemana-mana. Salah satu cara untuk bisa mudah bertahan hidup adalah dengan beradaptasi gitu ya kan. Orang Bajo termasuk masyarakat yang kemampuan beradaptasinya cukup tinggi kalau menurut saya, karena dimanapun dia berada dia bisa menyesuaikan dengan budaya setempat dan kehidupan masyarakat setempat gitu ya. Benar. Wah hebat. Iya, orang Bajo kan memang kita kenal sebagai pelaut. Saya tergelitik ketika ada klaim bahwa suku tertentu adalah pelaut ulung gitu kan. Betul. Sebenarnya bagi kami yang dikatakan pelaut ulung itu suku tertentu itu bagi kami mereka itu bukan pelaut tapi pedagang. Yang berdagang, berniaga, yang menggunakan jalur laut. Betul. Kami orang Bajo memang pelaut karena kami memang kehidupan kami di atas laut. Kami mata pencarian kami di atas laut. Kami bukan pedagang. Jadi kami memang pelaut. Gitu. Cuma di dalam penelitian orang-orang peneliti luar dan dalam negeri mengklaim salah satu suku tertentu itu adalah sebagai pelaut ulung. Saya sering
ya namanya juga peneliti ya, mungkin dia harus mengenal suku Bajo deh kayaknya, maaf, suku sama. Suku sama ya. Gitu. Oke, nah lalu kemudian lahirlah POSBI ini ya kan, sebagai sebuah organisasi gitu untuk masyarakat. Ini apa tujuannya didirikannya POSBI ini, Pak Erni? Nah, bayangkan kita ini kan ini agak lucu juga ya. Ini agak cerita pribadi. Tahu nggak, saya pernah diputuskan pertunangan gara-gara saya tahu bahwa seorang Bajo. Hah? Gimana ceritanya nih? Ya, gara-gara memang rasis itu masih ada loh. Diskriminasi itu masih ada, marginalisasi itu masih ada. Dan sampai hari ini itu terjadi di masyarakat Bajo. Nah, saya mau nanya ini, Mpok dan Abang tahu nggak orang Bajo itu ada di mana saja? Nah itu dia, di mana aja tuh? Ini yang Ayah tahu sih paling dekat ada, dia kerjanya di nggak jauh nih dari Tanah Abang nih, Jalan Muhammad Ali. Ini dia Pak Erni. Coba deh, setiap kali saya nanya, kan biasa kalau ngomong ya Jakarta itu kan pasti orang, enggak, bukan orang ini ya, pasti orang seberang ya, orang Bajo. Terus mereka nanya, oh itu ya yang Labuan Bajo ya? Itu ya? Itu ya? Nah bayangkan, orang Bajo itu tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia. Di mana ada laut, di mana ada pantai, di situ pasti ada orang Bajo. Orang Bajo itu, catatan POSBI, data POSBI hari ini, ada 500 lebih desa Bajo di Indonesia. Ada, percaya nggak, ada kurang lebih 15 juta jiwa penduduk orang Bajo di Indonesia. Wow, banyak ya. Banyak ternyata ya. Ya, banyak sekali. Dan mereka ini kan memang orang bilang orang Bajo ini masih ada stigma, masih ada yang beranggapan bahwa orang Bajo ini kumuh, orang Bajo ini miskin, orang Bajo ini bodoh karena nggak sekolah. Memang pada fenomenanya itu memang banyak orang Bajo yang tidak sekolah. Makanya POSBI ini punya misi, punya visi dan yang memikul tanggung jawab besar untuk bagaimana orang Bajo harus sekolah. Kami ini kan juga menyuarakan hak-hak orang Bajo. Kemudian kenapa orang Bajo itu banyak yang tidak sekolah? Karena jauhnya akses pendidikan, akses sekolah dengan wilayah tempat tinggal. Dan itu adalah salah satu orang Bajo tidak mau sekolah karena tidak mau jauh dari kampung, gitu kan? Kemudian kenapa orang Bajo banyak yang bilang orang Bajo itu miskin ya? Orang Bajo itu tidak mengukur kekayaan dari segi properti yang banyak. Orang Bajo itu yang penting perahunya bagus, dia bisa melaut. Dalam satu hari dia bisa makan, pergi ke laut, bisa dapat ikan banyak. Itulah kehidupan kekayaan bagi mereka, sebagian besar masyarakat Bajo hari ini kan. Nah gitu. Ini yang saya anggap unik ya kan. Meskipun hari ini sudah banyak orang Bajo yang berpikirannya modern kayak saya yang juga sudah mengenal pendidikan, tetapi memang orang Bajo itu masih banyak yang buta huruf. Ya kan? Ini saya punya planning, punya agenda program ke pemerintah. Orang Bajo masih banyak yang tidak tamat SD, masih banyak yang tidak tahu membaca, masih banyak yang putus sekolah. Ya kalau mau data selengkapnya kami POSBI bisa digandeng. Seperti misalnya kemarin waktu Kementerian Kesehatan membuat kebijakan tentang kesehatan untuk masyarakat laut, POSBI diajak untuk dalam menyusun program kebijakan kesehatan terhadap masyarakat laut. Ya kami bilang yang paling penting itu adalah ambulans darat, ambulans laut. Karena ada juga daerah Bajo kan yang di pesisir. Kalau misalnya memang ada juga daerah Bajo yang lebih dekat jaraknya itu ketika kita pakai kapal untuk menjangkaunya kan gitu. Jadi boleh bisa ambulans darat tapi juga ambulans laut. Kemudian juga pendidikan misalnya beasiswa untuk kesehatan, untuk guru, karena kan itu bidan-bidan di kampung, tenaga kesehatan di kampung itu kan tidak betah di kampung Bajo. Kan di kampung Bajo itu kan di atas laut, mana daerah kita tropis panas. Jadi 2 hari mereka tinggal di Bajo itu yang kulitnya tadi kuning jadi ungu. Dan hitam coklat.
Ya skincare mah di Bajo itu nggak laku. Nggak laku, nggak dijarap ya, karena kan orangnya, kalau orang-orang kayak misalnya bidan-bidan yang cantik-cantik itu nggak betah di desa, karena ya fenomena. Jadi memang harus disediakan beasiswa buat anak-anak Bajo dengan komitmen ketika mereka selesai pendidikan, selesai mereka kuliah, mereka kembali di daerahnya, yakin mereka tidak akan mereka tidak akan lari dari kampung gitu kan. Oke, ini jadi ternyata wah banyak hal yang kita pelajarin pagi hari ini nih Po nih. Betul. Dari Po Erni ya. Nah kalau misalnya biasanya untuk memperkenalkan sebuah budaya, ini pas banget kebetulan pertanyaannya sama Bang Egy di Bogor. Sebuah masyarakat gitu ya untuk memperkenalkan budayanya, sukunya biasanya lewat sebuah ajang yang namanya festival. Nah Bang Egy juga nanya nih, organisasi ini atau Posbi ini juga sering ngegelar semacam festival gitu nggak sih buat memperkenalkan budayanya orang Bajo atau juga suku Sama ini, Po Erni? Oke, baik. Nah, kan Posbi ini dibentuk tahun 2019 kan. Nah, memang perjuangan yang panjang sampai kami mendapatkan legalitas dari Kumham sebagai organisasi berlegalitas itu di 2023. Kami memang salah satu misi kami itu adalah bagaimana pemerintah daerah maupun pusat melibatkan kami dalam event-event kebudayaan. Jadi kami membentuk struktur di semua DPD provinsi kabupaten. Kami bentuk struktur, lalu organisasi ini didaftarkan di Kesbangpol. Harapannya supaya Kesbangpol daerah itu tahu bahwa setiap kali ada event-event budaya kami dilibatkan. Nah, contoh misalnya kemarin di Wakatobi, Posbi itu sebagai penyelenggara. Jadi Posbi diajak oleh Pemda Wakatobi yang juga kalau tidak salah kemarin itu digandeng oleh Kemendikbud di Direktorat Budaya. Posbi sebagai penyelenggara adatnya gitu ya. Sebagai event deklarasi adat di sana itu Posbi yang diajak. Inilah harapan kami. Ke depan kami di 2023 Januari 2023 kami pernah melakukan dialog Bajo internasional. Posbi mengadakan dialog Bajo internasional di Jakarta. Itu secara offline dan dihadiri oleh 5 negara bagian Malaysia. Itu mereka suku Sama loh. Nah, untuk event-event budaya kami orang Bajo ini banyak melakukan event-event budaya, cuma tidak terpublish, sehingga kami juga punya media yang namanya bajoindonesia.com dan Posbi News. Ini harapan kami bisa mempublikasi soal informasi budaya, informasi tentang keadaan kondisi masyarakat Bajo. Jadi memang Posbi News ini punya misi garda terdepan dalam penyampaian informasi masyarakat laut, karena orang laut itu bukannya pemerintah tidak menyentuh mereka, tidak, tetapi memang orang Bajo ini yang tidak membuka diri. Mereka tidak tahu di mana harus menyampaikan keluh kesah mereka kan. Nah, dan kebanyakan juga pemerintah itu malas ke Kampung Bajo karena dengan alasan mabuk laut lah, jauh lah gitu ya, jauh lah, harus melalui kapal lah. Ini juga akses-akses seperti ini yang membuat pemerintah juga malas untuk ke Kampung Bajo. Yang namanya penyuluhan, yang namanya sosialisasi itu sangat kurang. Iya. Pak Erni, ini yang Aye lihat gitu ya di sosial media tuh. Waktu itu sempat ada informasi berkaitan dengan masyarakat di Bajo gitu ya. Ini ada satu kehebatan katanya, bisa bertahan lama menyelam di air katanya. Kan orang laut nih gitu. Benar. Benar begitu Pak Erni? Ya, benar. Itu benar sekali, karena memang kan orang tua kami kan memang kehidupannya melaut ya. Kalau misalnya kehidupan melaut kan kemampuan mencari ikan, strategi menangkap ikan kan harus dia miliki. Dia harus pintar manah ikan. Kalau manah ikan dia harus pintar mancing. Kalau manah ikan kan dia harus menyelam. Nah, untuk maaf ya, bukan promosi nih tentang
suku sama baju Indonesia, tentang suku sama secara detail itu boleh membaca novel saya. Judulnya Manusia Perahu Terakhir. Itu ada di, nggak tahu masih ada nggak itu di Topia. Manusia Perahu Terakhir. Buku ini dapat nominasi Memori Kolektif Bangsa di Mei 2023. Sebagai profil masyarakat laut yang yang digambarkan. Jadi kalau ingin tahu tentang bagaimana orang Bajo dulu, kan memang tinggal di atas perahu. Orang Bajo dulu itu tidak tinggal di rumah-rumah seperti yang kita kenal saat ini. Orang Bajo itu dulu dia hidup di atas perahu, berkoloni, beranak pinak, berkelompok, hidup berpindah-pindah. Tetapi memang kan kita manusia ini berevolusi, kemudian perkembangan kebutuhan hidup juga orang Bajo juga harus sekolah, mereka juga harus menetap, mereka butuh anak-anaknya juga harus sekolah, mereka juga harus dicatat, catatan sipil, harus punya KTP. Orang Bajo masih banyak yang tidak punya KTP. Orang meskipun dia punya KTP, tapi bayangkan keluarga saya banyak yang di NTT, NTB, di Taliabu, di Maluku banyak, tapi KTP-nya Sulawesi Tenggara. Iya. Saya jadi ingat film Avatar tuh ya, World of Water gitu ya kan. Itu kan salah satu film yang juga terinspirasi dari kehidupan masyarakat di Indonesia gitu ya. Mungkin termasuk juga salah satunya adalah masyarakat suku sama gitu ya, atau orang-orang Bajau ini yang tadi Pak Erni bilang dari awal bahwa memang mereka hidupnya di atas air gitu, di laut gitu ya. Sampai bahkan beranak pinak pun juga ya di laut gitu ya. Iya, tapi Mas, ada satu adegan yang saya pikir di Avatar itu orang Bajo enggak begitu kan. Apa nih? Aja penasaran di sini. Karena saya nonton filmnya juga. Iya, jadi gini, saya kan ditanya, emang benar itu orang Bajo kalau mati dibuang di laut? Oh iya, dilarung ya. Ya kan, itu kan dilarung tuh, yang anaknya yang mati itu. Iya, kan betul. Dilarung. Orang Bajo itu nggak pernah melarung mayat jenazah keluarganya yang meninggal. Pasti mereka akan mencari daratan untuk mengubur jenazah keluarganya. Cuma memang kondisinya orang Bajo ini tidak tahu itu mau ladang orang, mau kebun orang, dia tanam saja jenazahnya keluarganya. Ya kan? Iya. Inilah yang kadang membuat konflik dengan masyarakat darat. Oh gitu. Tiba-tiba orang Bajo tahun berikutnya dia datang ziarah, ada kuburan keluarganya di situ. Ketika dia ziarah, ketemu sama yang punya kebun, yang punya ladang kan di pesisir pantai. Disitulah biasa terjadi konflik. Tidak akan dia melarung, tidak akan dia melarung kuburan jenazah. Ini saya pikir itu Avatar. Itu gara-gara film Avatar tuh benar orang Bajo kalau meninggal di laut, orang Bajo lagi melaut. Kita baru tahu nih. Beberapa mil ke laut, kemudian ada yang meninggal kena apa gitu kan? Apa dibawa pulang? Apa dilarung aja ya dibawa pulang? Sampai jadi tulangnya itu dia akan bawa sampai ke darat dilarung. Gitu. Bukan dilarung, itu ditanam. Ditanam ya. Nah, jadi penasaran nih bahwa masyarakat orang Bajo itu kan hidupnya di laut ya tadi. Ketika dia menguburkan jenazah itu berarti orang-orang Bajo ini, mohon maaf, kalau secara keyakinan apa sih? Apakah mayoritas misalnya Islam ya kan? Kalau dikuburkan berarti misalnya karena keyakinan agama tertentu atau apa sih, Pak Erni? Seperti misalnya suku-suku terdahulu, suku nenek moyang kita, orang Bajo kan dulu animisme kan. Orang Bajo dulu juga, ini dulu ya, sebelum Islam masuk. Orang Bajo itu percaya yang namanya dewa laut yang kami kasih nama Mbok Janggo. Nah, Mbok Janggo itu adalah dipercaya sebagai penjaga laut. Orang Mbok Janggo ini adalah makhluk gurita jadi-jadian yang bisa berubah bentuk, dan gurita ini bisa jadi melindungi mereka atau mencelakakan mereka. Jadi memang laut itu harus dijaga, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh buang
sampah dan lain sebagainya, tidak boleh berbuat maksiat di atas laut gitu kan, di daerah tertentu tempat melaut, karena nanti ditegur sama Mbok Janggo itu kalau bahasa Indonesianya kakek atau nenek yang berjenggot. Jadi yang kakek yang nenek yang berjenggot itu adalah yang serupa, itu kan hanya gurita, sehingga gurita ini kemudian dibuatlah orang Bajo itu punya bendera panji-panji kebesaran, ula-ula, kan? Nah kalau diperhatikan ula itu bentuknya menyerupai gurita, dia punya kaki, dia punya tentakel itu kan. Nah itu adalah dipercaya sebagai dewa lautnya orang Bajo, tapi pada semakin ke sini itu bukan lagi dianggap dewa laut, tetapi sudah dijadikan sebagai panji-panji kebesaran. Nah, panji-panji ini juga kalau di Sampurna sana namanya Sambulayang, tapi sebenarnya mirip sih dengan ula-ula orang Bajo. Sama seperti yang ada di logo Cosby itu ula-ula yang Sambulayang juga. Ya kan, gitu. Oke. Nah, Tadi sempat dibahas juga kan bagaimana mengidentifikasi masyarakat. Contoh misalnya orang kalau dari etnis Tionghoa gampang lah kelihatan dari fisiknya ya, gitu ya, putih, matanya sipit dan lain sebagainya gitu. Atau misalnya orang-orang Melanesia gitu kan, seperti orang-orang Papua, Maluku dan seterusnya. Nah, untuk orang yang sesama orang Bajo, apakah dengan mudah misalnya ketika dia ada di daerah tertentu, dia bisa tahu nih, oh ini orang Bajo nih, sama-sama orang Bajo. Atau misalnya kalau saya nih, katakanlah saya orang Jakarta, untuk bisa mengenal dengan mudah bahwa dia orang Bajo atau apa gitu kan, tadi nggak ada ciri-ciri fisik secara khusus gitu. Gimana caranya, Pak Erni? Nggak ada. Jadi kalau kecuali kami saling nanya. Saya ketemu sama orang mahasiswa dari orang Bajo dari di Jawa Timur dan Sapeken kan. Nah, ketika kami seperti Bang Akif tuh. Akif kan, Bang Akif itu yang memberikan saya kontak terkait acara. Ini kan namanya Husnul Akif tuh. Saya ketemunya di sosmed. Kalau saya ketemu Bang Akif di Jakarta, saya nggak tahu kalau dia orang Bajo. Juga saya ketemu dengan orang Bajo dari Sapeken. Saya ketemu di sebuah di apa dulu itu di Lawson apa gitu kan? Oh iya, di minimarket lah gitu ya. Di minimarket, duduk di situ lalu ngobrol-ngobrol. Dia bilang, ibu bukan asli orang sini ya, logatnya kok dari timur. Saya bilang, iya saya dari timur. Dari mana itu? Gue bilang, saya dari Sulawesi Tenggara, tapi saya orang Bajo. Langsung dia jawab. Pakai bahasa Bajo lah gitu ya? Iya, langsung dia jawab. Sama kita, maksudnya itu apakah kamu suku sama? Jadi dia nggak akan nanya, kita manusia Bajo, kita nggak akan. Dia sama kita, aku dulu sama. Maksudnya saya juga orang. Nggak sengaja ketemunya ya? Oh gitu. Iya. Oke. Jadi kami orang-orang Jakarta itu kami nggak kayak orang Jawa tuh mas. Pasar nggak di mana-mana, kalau ngomong kelihatan medoknya orang Jawa. Oh iya benar. Orang Sunda nih. Iya. Hanya sesama orang Bajo yang tahu gitu ya. Orang Bajo yang kami nggak bakal tahu meskipun kami berada di mana, kami nggak bakal ketahuan bahwa kami itu sama orang Bajo. Kalau nggak ngobrol bareng gitu ya, kalau nggak nanya nggak bakalan tahu gitu ya. Kalau nggak nanya kamu orang apa, baru kami tahu. Oh gitu. Baik, Po Erni, karena ngomongin soal Jakarta nih, karena kita juga tinggal di Jakarta. Kalau di Jakarta ada berapa Po Erni kira-kira orang Bajo yang Po Erni tahu gitu ya, kenalan gitu ya? Ada berapa Po Erni? Sekitar 500-an ada. Banyak ya ternyata ya. Dan mereka ini ada kayak semacam acara perkumpulan pertemuan rutin atau apa gitu. Ada nggak sih? Di Jakarta itu kami orang Sapeken itu, masyarakat Sapeken, masyarakat Bajo Sapeken, mereka juga itu bikin organisasi perkumpulan namanya
forum mahasiswa sama Sapaket. Kalau tidak salah, organisasi itu justru anak-anak yang dari Bajo Sapaket. Kemudian ada juga anak-anak dari dari Maluku. Kan orang-orang Bajo ini ada juga yang kuliah di Jakarta. Lalu mereka buatlah itu komunitas-komunitas, komunitas mahasiswa. Tapi kalau Posbi ini semacam ruang buat kami untuk kami namanya sekarang itu kalau kita ingin kuat, kita ingin bersatu, kita harus disatukan oleh sebuah wadah yang bisa menyatukan mereka. Negara ini kan orang-orangnya disatukan misalnya oleh partai politik, oleh paguyuban dan sebagainya. Kami juga Posbi begitu. Posbi ini adalah organisasi nasional yang memang merangkul orang-orang Bajo untuk terlibat dalam kepengurusannya dan aktif dalam kegiatan kebudayaan dan semuanya lah sebagaimana organisasi visi misi organisasi pada umumnya. Oke. Itu. Apa pesan yang ingin disampaikan nih di momen obrolan kita pagi hari ini kepada masyarakat luas atau juga mungkin sesama orang Bajo yang lagi dengerin kita pagi hari ini, Pak Erni? Oke, baik. Nah, saya sebelum hadir di sini, saya sudah chat teman-teman di grup Posbi Nasional. Apa nih yang kalian inginkan saya sampaikan di radio besok, gitu kan, saya mau diwawancarai. Lalu mereka bilang, teman-teman di Posbi itu, tolong kita dilibatkan dalam setiap event-event kebudayaan yang diadakan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Lalu saya jawab, saya bilang, ya kalau begitu kenapa kita tidak dilibatkan dalam event-event kedaerahan atau pusat? Karena kita belum didaftar di Kesbangpol. Artinya keberadaan suku kita secara organisasi itu belum terdaftar. Gimana mereka mengundang kalau kita tidak mendaftar komunitas kita? Betul. Jadi, nah sekarang harus bersinergi nih, harus ada hubungan kerjasama antara pemerintah pusat daerah. Jadi organisasi masyarakat Bajo yang ada yang berada di dimanapun berada, sekarang hampir semua daerah ada orang Bajo nih, mereka juga membuat komunitas pemuda, pelajar dan sebagainya. Segera didaftarkan ke Kesbangpol, dan ke Kesbangpol pemerintah sudah harus juga mereka difasilitasi dan lain sebagainya, termasuk pusat. Ingat itu, saya jadi miris juga ya, sejak Indonesia merdeka belum pernah ada budaya atau identitas suku Bajo minimal hadir, tokohnya itu hadir diundang di event-event kenegaraan. Belum pernah. Jadi mungkin ke depan Presiden selanjutnya kalau bisa, kalau memang agak unik juga karena setiap wilayah kan mengutus tuh suku-sukunya, mengutus salah satu, misalnya suku Jawa kan ada tuh perwakilannya. Nah, kemudian yang di Kalimantan Selatan, kemudian suku Dayak, itu semua suku ada tuh. Nah, Bajo ini nih yang Malakama, kalau Bajo hadir dia mewakili daerah mana nih? Karena hampir semua daerah ada suku Bajo. Oh iya. Dia kan? Tidak punya area teritori secara di darat lah, katakan begitu ya. Secara yuridiksi kan benar. Jadi selanjutnya saya berharap ya kalau ada event selanjutnya, termasuk di Jakarta, ada event Jakarta, undang Presiden Posbi. Jadi saya akan datang dengan identitas saya sebagai orang Bajo. Siap. Ya, mudah-mudahan nanti juga kalaupun RRI punya event budaya gitu ya, mudah-mudahan bisa melibatkan juga Posbi nih mewakili suara dari orang-orang Bajo gitu ya. Baik. Ya, tapi saya punya informasi penting. Apa tuh? Di tahun 2010 saya pernah menjadi penyiar di RRI Pro 1 Kendari. Ya, acara itu kan RRI Pro 1 Kendari itu menyediakan wadah untuk semua suku yang ada di Sulawesi Tenggara, dibuatkan program kayak acara tokoh-tokoh pendengar gitu loh. Nah, kami juga dibuatkan event, dibuatkan program itu namanya Sapa Bajo. Sapa Bajo. Itulah saya termotivasi. Wah, ternyata ini orang Bajo banyak banget ya, sampai ada yang nelpon dari Malaysia loh. Itu informasi tambahannya, Bang. Baik. Ternyata angkasawati juga ini ya, Pak Erni. Terima kasih Pak Erni buat waktunya pagi hari ini. Senang banget bisa kita nambah wawasan baru nih. Pastinya. Punya kenalan baru masyarakat Bajo ya. Salam buat kawan-kawan di Posbi. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi obrolannya ya. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam danakan.
Wah, itu dia. Kita bingung mau jawabnya, Po. Kita belum belajar bahasa ini, Po.